Bayangkan dunia sebagai lautan energi yang tak terlihat, tempat setiap pikiran, emosi, dan tindakan memancarkan getaran yang membentuk realitas kita. Seperti sebuah simfoni kosmik, segala sesuatu di alam semesta ini beresonansi pada frekuensi tertentu, dari atom yang menari dalam harmoni mikroskopis hingga galaksi yang berputar dalam ritme kosmisnya. Dalam simfoni ini, kita bukan hanya penonton pasif, melainkan komposer kehidupan kita sendiri. Frekuensi yang kita pancarkan menentukan jalur yang kita tempuh, apakah kita mengundang kesuksesan, kebahagiaan, dan kelimpahan, atau justru mengulang pola ketakutan, kegagalan, dan stagnasi. Pemahaman tentang frekuensi hidup bukan sekadar konsep metafisik atau spiritual, tetapi jembatan yang menghubungkan sains dan kebijaksanaan kuno, membuktikan bahwa getaran yang kita pilih untuk selaras dengannya akan menentukan takdir kita. Buku ini adalah panduan bagi mereka yang ingin mengambil kendali atas frekuensinya, menyelaraskan diri dengan getaran yang lebih tinggi, dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna, sukses, dan penuh kebahagiaan. Ini bukan hanya tentang memahami, tetapi mengalami, menjalani hidup dengan kesadaran penuh akan energi yang kita bawa, dan bagaimana itu beresonansi dengan dunia di sekitar kita. Siapkah Anda untuk menyelami kedalaman frekuensi hidup dan mengubah realitas Anda? Bab 1. Segala sesuatu adalah getaran. Bayangkan jika hidup ini bukan hanya sekadar kumpulan peristiwa acak, tetapi sebuah tarian energi yang bergetar dalam pola yang dapat kita selaraskan. Segala sesuatu di alam semesta ini, dari denyut jantung kita hingga orbit planet-planet, memiliki ritme, getaran, dan frekuensinya sendiri. Kita bukan hanya pengamat pasif dalam realitas ini. Kita adalah bagian dari simfoni besar yang terus beresonansi. Jika kita memahami bahwa segala sesuatu adalah getaran, maka pertanyaannya bukan lagi apakah. Kita memancarkan energi, tetapi frekuensi apa yang kita pancarkan? Sejak ribuan tahun yang lalu, para bijak dari berbagai tradisi spiritual telah mengajarkan bahwa dunia ini bukan hanya materi padat, melainkan energi yang bergetar. Konsep ini telah lama hadir dalam ajaran Hindu dengan istilah nada Brahma, yang berarti alam semesta adalah suara, atau dalam pemahaman Taoisme tentang Qi, energi yang mengalir di setiap makhluk hidup. Namun, baru di abad ke-20, sains mulai mengejar kebijaksanaan kuno ini. Fisika kuantum mengungkapkan bahwa pada tingkat paling fundamental, materi bukanlah sesuatu yang solid, melainkan kombinasi energi yang bergetar. Partikel subatomik berperilaku lebih seperti gelombang daripada benda, dan keberadaan mereka dapat berubah hanya karena pengamatan kita. Eksperimen dua celah yang terkenal menunjukkan bahwa partikel dapat bertindak sebagai gelombang ketika tidak diamati, seolah-olah keberadaannya ditentukan oleh interaksi dengan energi di sekitarnya. Ini menegaskan bahwa realitas kita tidak sesederhana benda-benda fisik yang terpisah, tetapi lebih menyerupai lautan energi yang dinamis. Dengan memahami bahwa kita adalah bagian dari medan energi yang terus berinteraksi ini, kita mulai menyadari bahwa pikiran, emosi, dan niat kita bukan hanya sekadar aspek psikologis, tetapi juga gelombang energi yang memengaruhi realitas kita. Otak kita adalah pemancar frekuensi yang luar biasa. Setiap pikiran yang kita miliki, setiap emosi yang kita rasakan, semuanya menghasilkan sinyal listrik yang menciptakan gelombang otak. Para ilmuwan telah mengklasifikasikan gelombang otak ke dalam 5 kategori utama yang masing-masing memiliki perannya sendiri. Gelombang beta beroperasi pada frekuensi tinggi dan berkaitan dengan aktivitas berpikir logis serta keadaan waspada. Ketika kita dalam kondisi santai dan kreatif, otak lebih banyak memancarkan gelombang alfa yang berada dalam rentang frekuensi menengah. Sementara itu, saat kita bermeditasi dalam atau mengalami kondisi hipnosis, gelombang theta yang memiliki frekuensi lebih rendah mulai mendominasi. Dalam tidur nyenyak dan proses penyembuhan, otak memancarkan gelombang delta yang memiliki frekuensi paling rendah. Terakhir, ada gelombang gamma yang merupakan frekuensi tertinggi dan dikaitkan dengan kejernihan pikiran serta pencerahan. Setiap kali kita memikirkan sesuatu, baik itu kegelisahan atau kedamaian, kita mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh dan ke medan energi di sekitar kita. Pikiran bukan hanya sesuatu yang terjadi di dalam kepala kita,
Mereka adalah gelombang yang menyebar dan berinteraksi dengan lingkungan. Inilah sebabnya mengapa kita bisa merasakan atmosfer tertentu saat memasuki sebuah ruangan. Kadang terasa berat dan penuh ketegangan, kadang terasa ringan dan menyenangkan. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari energi kolektif yang terpancar dari pikiran dan emosi orang-orang di dalamnya. Jika kita adalah pemancar frekuensi, maka logis bahwa kita akan menarik frekuensi yang serupa. Inilah prinsip dasar hukum resonansi, seperti menarik seperti. Kita bisa melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang dipenuhi ketakutan dan kecemasan cenderung menarik lebih banyak situasi yang meneguhkan kecemasan mereka. Sebaliknya, orang yang memancarkan rasa percaya diri dan ketenangan seringkali menemukan bahwa hidup mengalir lebih mudah bagi mereka. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui eksperimen ilmiah. Ketika dua garpu tala dengan frekuensi yang sama didekatkan, salah satunya bisa mulai bergetar hanya karena resonansi energi dari yang lain. Prinsip ini juga berlaku dalam hubungan manusia. Kita tertarik pada orang yang memancarkan frekuensi yang sejalan dengan kita. Inilah sebabnya mengapa lingkungan dan orang-orang di sekitar kita begitu berpengaruh terhadap keadaan batin kita. Jika kita dikelilingi oleh energi negatif, maka tanpa sadar kita akan terpengaruh oleh frekuensi rendah tersebut. Sebaliknya, jika kita memilih untuk berada di sekitar individu yang bersemangat, penuh semangat, dan positif, maka frekuensi kita pun akan meningkat. Frekuensi bukan hanya fenomena yang terjadi dalam diri kita, tetapi juga membentuk keseluruhan alam semesta. Setiap atom, sebagai blok pembangun dasar segala sesuatu, terus bergetar dengan pola yang unik. Bumi sendiri memiliki frekuensinya sendiri, yang dikenal sebagai resonansi Schumann, dengan gelombang sekitar 7,83 Hz, sebuah frekuensi yang selaras dengan gelombang otak manusia dalam keadaan tenang. Bahkan bintang-bintang di galaksi memancarkan gelombang energi yang dapat dideteksi oleh para ilmuwan sebagai getaran kosmis. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan yang mencengangkan. Kita tidak terpisah dari alam semesta ini, melainkan bagian integral darinya. Pikiran, emosi, dan tindakan kita bukan hanya sekadar fenomena individu, tetapi bagian dari tarian energi yang jauh lebih besar. Saat kita memahami bahwa hidup ini adalah tentang frekuensi, kita mulai melihat bahwa kita memiliki kendali lebih besar dari yang kita kira. Kita tidak harus menjadi korban dari keadaan eksternal. Kita bisa mengubah realitas kita dengan mengubah frekuensi yang kita pancarkan. Buku ini akan membawa Anda lebih dalam ke dalam dunia frekuensi hidup, membantu Anda menyelaraskan energi Anda dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Karena pada akhirnya, hidup bukanlah tentang apa yang terjadi pada kita, tetapi tentang bagaimana kita bergetar dalam menghadapi dunia. Bab 2. Menyelaraskan dengan kesuksesan. Kesuksesan bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ia bukan sekadar hasil kerja keras tanpa arah, atau keberuntungan yang muncul tiba-tiba. Kesuksesan adalah tentang frekuensi, tentang bagaimana kita menyelaraskan energi, pikiran, dan tindakan kita dengan kemungkinan terbaik dalam hidup. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang seolah-olah memiliki magnet bagi keberhasilan? Peluang tampak datang dengan mudah kepadanya, koneksi yang tepat muncul di saat yang pas, dan hidupnya mengalir dengan harmoni yang tampak alami. Sementara itu, ada pula orang-orang yang tampaknya selalu terjebak dalam perjuangan, seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi mereka untuk maju. Apa yang membedakan kedua kelompok ini? Frekuensi. Menyelaraskan diri dengan kesuksesan bukan sekadar tentang berpikir positif atau bekerja keras. Ini adalah tentang mengatur ulang energi kita agar beresonansi dengan kehidupan yang kita inginkan. Dalam bab ini, kita akan menyelami bagaimana frekuensi membentuk jalan menuju kesuksesan dan bagaimana kita bisa mengubah realitas kita dengan menyelaraskan diri dengan getaran yang lebih tinggi. Ada alasan mengapa beberapa orang tampaknya begitu mudah mencapai kesuksesan, sementara yang lain merasa seperti terus berlari di tempat. Ini bukan hanya tentang kecerdasan, keterampilan, atau sumber daya yang mereka miliki, tetapi tentang frekuensi yang mereka pancarkan. Orang-orang yang selaras dengan kesuksesan memiliki energi yang berbeda. Mereka memiliki kejelasan niat, kepercayaan diri, dan keterhubungan dengan peluang.
Mereka tidak hanya bekerja keras, tetapi bekerja dengan resonansi yang tepat. Mereka tidak hanya bermimpi, tetapi memancarkan keyakinan bahwa mimpi mereka memang sudah menjadi bagian dari realitas mereka. Bagaimana ini terjadi? Jawabannya terletak dalam konsistensi energi. Seseorang yang memiliki visi kuat tentang apa yang ingin ia capai, tidak hanya berbicara tentang impian itu, tetapi juga bertindak, berpikir, dan merasa seolah-olah impiannya sudah menjadi kenyataan. Ia tidak membiarkan ketakutan dan keraguan menurunkan frekuensinya. Inilah mengapa ia menarik kesuksesan, karena ia menjadi magnet bagi peluang yang sejalan dengan energi yang ia pancarkan. Sebaliknya, orang yang terus-menerus meragukan dirinya sendiri mengirimkan sinyal campuran ke alam semesta. Mereka menginginkan kesuksesan, tetapi ketakutan, rasa tidak percaya diri, dan kecemasan mereka menciptakan frekuensi yang lebih rendah, dan akhirnya mereka justru menarik hambatan yang memperkuat ketakutan itu. Menyelaraskan diri dengan kesuksesan bukanlah tentang bekerja lebih keras, tetapi tentang bekerja dengan energi yang lebih jernih dan lebih kuat. Apa yang kita alami dalam hidup ini bukan hanya hasil dari tindakan kita, tetapi juga dari getaran yang kita pancarkan. Setiap orang memiliki medan energi yang memengaruhi bagaimana mereka mengalami dunia. Bayangkan seseorang yang sering mengeluh tentang hidupnya. Ia merasa dunia tidak adil, keberuntungan tidak berpihak kepadanya, dan tidak ada peluang yang datang. Tanpa disadari, pola pikir dan emosinya menciptakan frekuensi yang menarik lebih banyak pengalaman serupa, lebih banyak hambatan, lebih banyak kekecewaan. Sebaliknya, seseorang yang penuh rasa syukur, percaya diri, dan optimis melihat tantangan sebagai peluang, dan setiap kegagalan hanya sebagai bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Frekuensinya lebih tinggi, dan karena itu, ia menarik lebih banyak pengalaman positif ke dalam hidupnya. Kita tidak menarik apa yang kita inginkan, kita menarik apa yang kita resonansikan. Frekuensi kita bukan hanya mencerminkan keadaan pikiran kita, tetapi juga menciptakan medan magnetik yang menarik atau menolak peluang. Jika kita ingin mengubah realitas kita, kita harus mulai dengan mengubah frekuensi kita. Dua orang bisa berada dalam situasi yang sama, tetapi memiliki pengalaman yang sangat berbeda, karena frekuensi mereka memengaruhi persepsi mereka. Seseorang yang berada dalam frekuensi rendah melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Ia merasa hancur, menyerah, dan terjebak dalam rasa takut. Namun, seseorang yang berada dalam frekuensi tinggi melihat kegagalan sebagai umpan balik, sebagai bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Persepsi kita bukan hanya tentang bagaimana kita menafsirkan dunia, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Jika kita mengubah frekuensi kita tidak hanya melihat dunia secara berbeda, tetapi juga mulai menarik pengalaman yang berbeda. Misalnya, seseorang yang percaya bahwa dunia penuh dengan peluang akan lebih mungkin bertemu dengan orang-orang yang bisa membantunya maju. Sementara itu, seseorang yang percaya bahwa dunia penuh dengan keterbatasan akan terus-menerus menemukan bukti yang memperkuat keyakinannya. Dengan kata lain, frekuensi yang kita pancarkan menentukan dunia yang kita alami. Jika kesuksesan adalah tentang frekuensi, maka bagaimana kita bisa meningkatkan frekuensi kita agar lebih selaras dengan kehidupan yang kita inginkan? Salah satu cara terbaik untuk memulainya adalah dengan menjaga dialog internal yang sehat. Cara kita berbicara kepada diri sendiri sangat menentukan energi yang kita pancarkan. Mengganti pikiran negatif dengan afirmasi yang lebih positif dan membangun akan membantu kita meningkatkan getaran energi yang lebih baik. Selain itu, melatih rasa syukur juga sangat berpengaruh. Rasa syukur adalah salah satu cara tercepat untuk meningkatkan frekuensi kita. Dengan meluangkan waktu setiap hari untuk menghargai hal-hal yang sudah kita miliki, kita melatih pikiran untuk fokus pada kelimpahan, bukan kekurangan. Lingkungan juga memegang peranan penting. Orang-orang, tempat, bahkan informasi yang kita konsumsi dapat memengaruhi frekuensi kita. Maka, penting untuk memilih lingkungan yang memperkuat energi kita, bukan yang mengurasnya. Selain itu, membayangkan diri kita sudah mencapai kesuksesan yang kita impikan, serta merasakan emosi kesuksesan itu seolah-olah sudah menjadi kenyataan, akan membantu kita menyelaraskan energi dengan tujuan yang kita inginkan. Teknik lain yang sangat membantu adalah meditasi dan pernapasan.
Meditasi membantu menenangkan pikiran dan menyelaraskan kembali frekuensi kita, sementara teknik pernapasan dalam dapat meningkatkan energi dan kejernihan mental. Namun, yang tidak kalah penting adalah bertindak dengan kepercayaan. Jangan hanya menunggu peluang datang, bertindaklah dengan keyakinan bahwa kesuksesan sudah menjadi bagian dari perjalanan Anda. Energi yang Anda pancarkan dalam tindakan Anda akan membuka lebih banyak pintu. Kesuksesan bukan hanya tentang strategi atau keberuntungan, tetapi tentang bagaimana kita menyelaraskan frekuensi kita dengan kehidupan yang kita inginkan. Jika kita mengubah cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak, kita mengubah frekuensi kita, dan dengan itu, kita mengubah realitas kita. Kesuksesan bukan sesuatu yang harus kita kejar mati-matian. Kesuksesan adalah sesuatu yang kita pancarkan. Apa yang Anda pancarkan hari ini? Bab 3. Frekuensi tersembunyi dari emosi. Emosi adalah bahasa energi. Setiap perasaan yang kita alami, ketakutan, kebahagiaan, kemarahan, atau cinta, memiliki getaran unik yang beresonansi dengan dunia di sekitar kita. Kita tidak hanya mengalami emosi, tetapi juga memancarkan dan menarik energi yang sejenis. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana seseorang yang penuh kebahagiaan tampaknya menarik lebih banyak kebaikan dalam hidupnya? Atau bagaimana seseorang yang selalu dipenuhi kecemasan, seolah-olah selalu bertemu dengan lebih banyak kesulitan? Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah hukum alam. Frekuensi emosi kita membentuk realitas yang kita alami. Memahami bagaimana emosi memengaruhi frekuensi kita adalah kunci untuk menguasai kehidupan yang lebih selaras, sukses, dan bahagia. Bab ini akan membawa Anda lebih dalam ke dalam hubungan antara sains dan spiritualitas emosi, serta bagaimana kita bisa menggunakannya untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dengan impian kita. Ketakutan, keraguan, dan stres adalah 3 bentuk energi yang sering menjadi penghalang terbesar dalam hidup kita. Ketika kita dikuasai oleh ketakutan, tubuh kita masuk ke dalam mode bertahan hidup. Otak kita lebih reaktif daripada kreatif, dan pikiran kita menjadi terfokus pada kemungkinan kegagalan alih-alih melihat peluang yang ada di sekitar. Ketakutan membentuk penghalang energi yang membuat kita sulit mengenali kesempatan yang mungkin sudah berada di depan mata. Keraguan juga memiliki efek yang serupa. Setiap kali kita meragukan diri sendiri, kita secara tidak sadar mengirimkan sinyal yang membatalkan niat dan tujuan kita. Rasanya seperti melangkah maju 1 langkah, lalu mundur 2 langkah. Sementara itu, stres mengacaukan keseimbangan alami kita. Pernahkah Anda merasa bahwa ketika berada dalam keadaan stres, segala sesuatu tampak lebih sulit dan melelahkan? Hal ini terjadi karena stres mengalihkan energi kita dari kreativitas, intuisi, dan kelimpahan ke dalam pola pikir bertahan hidup yang penuh kecemasan. Kabar baiknya, kita tidak harus terus-menerus terjebak dalam frekuensi ini. Sama seperti mengubah saluran radio, kita dapat mengubah saluran emosi kita dan menaikkan frekuensi ke tingkat yang lebih tinggi. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan meningkatkan rasa syukur, kebahagiaan, dan memasuki keadaan aliran. Rasa syukur memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Ketika kita benar-benar bersyukur, kita mengirimkan sinyal ke alam semesta bahwa kita mengakui dan menghargai segala kebaikan dalam hidup. Dan ketika kita berfokus pada kelimpahan yang telah ada, lebih banyak kelimpahan akan datang kepada kita. Kebahagiaan pun bekerja dengan cara yang sama. Bukan kesuksesan yang membawa kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang membawa kesuksesan. Ketika kita bahagia, kita memancarkan energi yang menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup kita. Sementara itu, keadaan aliran, di mana kita sepenuhnya tenggelam dalam aktivitas yang kita cintai, membantu kita sejajar dengan potensi tertinggi kita. Dalam keadaan ini, ide-ide brilian datang dengan mudah, pekerjaan terasa menyenangkan, dan hasil luar biasa dapat tercipta tanpa harus berjuang dengan keras. Ilmu pengetahuan juga menunjukkan bahwa emosi memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita kira. Hati kita misalnya, bukan hanya sekadar organ pemompa darah. Hati memiliki medan elektromagnetik yang dapat memengaruhi otak, tubuh, dan energi kita secara keseluruhan. Ketika kita mengalami emosi positif seperti cinta, syukur, atau kegembiraan,
detak jantung kita menjadi lebih harmonis dan teratur, menciptakan apa yang disebut sebagai koherensi hati. Sebuah keadaan di mana jantung, otak, dan tubuh kita bekerja dalam harmoni sempurna. Sebaliknya, ketika kita mengalami stres, kemarahan, atau frustrasi, ritme jantung kita menjadi tidak teratur, menciptakan ketidakseimbangan dalam tubuh yang pada akhirnya bisa memengaruhi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian dari HeartMath Institute telah menunjukkan bahwa koherensi hati dapat meningkatkan ketajaman mental, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan membantu kita merasa lebih damai serta fokus. Ini membuktikan bahwa menjaga keseimbangan emosi bukan hanya tentang kesehatan mental, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan lebih efektif dan selaras. Salah satu cara terbaik untuk mencapai keadaan ini adalah dengan berlatih pernapasan sadar, meditasi, dan mengembangkan rasa syukur secara konsisten. Dengan melakukan ini, kita dapat menjaga keseimbangan emosional dan meningkatkan frekuensi kita secara keseluruhan. Setiap emosi yang kita rasakan memiliki getaran tertentu. Ketika kita merasa takut, kita berada dalam frekuensi rendah. Ketika kita merasa penuh cinta, kita berada dalam frekuensi tinggi. Perbedaan ini menentukan banyak hal dalam hidup kita. Emosi menentukan pengalaman yang kita tarik. Ketika kita sering merasa frustrasi atau takut, kita akan menemukan lebih banyak alasan untuk merasa seperti itu. Sebaliknya, jika kita berlatih untuk mengalami lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan, hidup kita akan dipenuhi dengan pengalaman yang mencerminkan emosi-emosi tersebut. Emosi juga memengaruhi cara kita melihat dunia. Ketika kita berada dalam frekuensi rendah, kita lebih cenderung melihat masalah dan hambatan, sedangkan ketika kita berada dalam frekuensi tinggi, kita lebih cenderung melihat peluang dan solusi. Selain itu, emosi mengubah cara orang lain merespons kita. Kita semua pernah merasakan energi seseorang bahkan sebelum mereka berbicara. Seseorang yang memancarkan kegembiraan dan keyakinan akan lebih mudah menarik orang-orang, serta peluang yang mendukung pertumbuhannya. Mengelola emosi bukan hanya tentang merasa lebih baik, tetapi juga tentang menciptakan realitas yang lebih baik. Dengan memahami bahwa emosi kita membentuk frekuensi yang kita pancarkan, kita dapat belajar menyesuaikan diri dengan getaran yang lebih tinggi, lebih positif, dan lebih harmonis. Hidup bukanlah tentang apa yang terjadi kepada kita, melainkan tentang bagaimana kita memilih untuk beresonansi dengan setiap pengalaman yang datang. Jadi, apa yang akan Anda pilih untuk dirasakan hari ini? Bab 4. Seni menyelaraskan ulang. Hidup adalah tarian energi, dan setiap saat kita memancarkan frekuensi tertentu yang membentuk bagaimana kita mengalami dunia. Namun, seperti alat musik yang kadang keluar dari nada, frekuensi diri kita juga dapat menjadi tidak selaras akibat stres, ketakutan, atau pola pikir yang tidak mendukung. Kabar baiknya adalah bahwa kita memiliki kekuatan untuk menyelaraskan ulang energi kita kapan saja. Sama seperti seorang musisi yang menyetel ulang instrumennya sebelum bermain, kita pun bisa belajar menyelaraskan diri agar selalu berada dalam harmoni dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan keseimbangan hidup. Bab ini akan membawa Anda dalam perjalanan untuk memahami bagaimana mengenali getaran rendah dalam diri, bagaimana menggesernya, dan bagaimana menjaga frekuensi tinggi secara konsisten. Kesadaran adalah langkah pertama dalam menyelaraskan ulang frekuensi kita. Seringkali kita tenggelam dalam pola pikir negatif tanpa menyadarinya, yang membuat kita terperangkap dalam getaran rendah dan menarik lebih banyak pengalaman negatif. Tanda-tanda bahwa kita sedang berada dalam frekuensi rendah bisa dirasakan melalui tubuh yang terasa berat, lelah, dan kurang energi. Pikiran pun dipenuhi kecemasan, ketakutan, atau keraguan, sementara segala sesuatu tampak sulit, serba salah, atau tidak berjalan sesuai harapan. Dalam kondisi ini, kita juga cenderung menarik lebih banyak konflik atau hambatan dalam kehidupan. Ketika mengalami hal tersebut, kita perlu berhenti sejenak dan menjadi saksi dari energi kita sendiri. Perhatikan pikiran yang sedang berputar dalam benak Anda. Apakah Anda sedang mengulang-ulang ketakutan? Apakah fokus Anda lebih banyak pada kekurangan daripada kelimpahan? Setelah menyadari pola ini, langkah selanjutnya adalah menggeser pola pikir. Bertanyalah pada diri sendiri, apa yang sedang saya pikirkan saat ini?
dan bagaimana perasaan saya tentangnya. Kemudian, renungkan apakah pikiran tersebut membantu Anda atau justru menghambat Anda. Jika jawabannya adalah yang kedua, carilah sudut pandang yang lebih memberdayakan. Pergeseran kesadaran ini terlihat sederhana, tetapi justru merupakan kunci utama dalam mengubah getaran dengan cepat. Saat kita mengganti pola pikir negatif dengan yang lebih positif dan memberdayakan, energi kita pun ikut berubah. Setelah menyadari bahwa kita berada dalam getaran rendah, langkah berikutnya adalah menggunakan teknik praktis untuk menggesernya. Ada berbagai cara untuk melakukan riset frekuensi, tetapi beberapa yang paling efektif melibatkan pernapasan, meditasi, dan teknik penyelarasan energi. Napas adalah alat paling ampuh untuk mengubah keadaan energi kita. Teknik pernapasan yang lambat dan dalam membantu tubuh beralih dari mode stres ke mode relaksasi memungkinkan kita kembali ke frekuensi alami. Salah satu metode sederhana adalah 4-7-8 breathing, di mana kita menarik napas selama 4 detik, menahannya selama 7 detik, lalu menghembuskannya perlahan selama 8 detik. Latihan ini dilakukan selama beberapa menit akan mengubah energi kita dengan cepat. Selain itu, meditasi membantu kita menghentikan kebisingan mental dan kembali ke pusat keseimbangan. Meditasi yang berfokus pada visualisasi cahaya atau suara frekuensi tinggi dapat sangat efektif untuk mengangkat energi. Bayangkan diri Anda dikelilingi cahaya keemasan yang lembut, menyelimuti Anda dengan kedamaian dan kejernihan. Rasakan bagaimana cahaya ini menyerap energi negatif dan menggantinya dengan energi positif. Teknik penyelarasan energi lainnya yang dapat diterapkan mencakup mendengarkan musik dengan frekuensi tinggi seperti 432 Hz atau 528 Hz, berjalan tanpa alas kaki di alam untuk melakukan grounding, serta menggunakan afirmasi positif untuk menggantikan pola pikir negatif. Dengan menggabungkan ritual-ritual ini dalam keseharian, kita bisa memastikan bahwa kita selalu berada dalam frekuensi yang mendukung kesuksesan dan kebahagiaan. Tubuh kita bukan sekadar wadah fisik, melainkan arsip energi yang menyimpan setiap pengalaman emosional yang belum terselesaikan. Ketika kita mengalami trauma atau stres berkepanjangan, tubuh menyerap dan menyimpannya dalam bentuk ketegangan, nyeri, atau bahkan penyakit. Tidak heran jika banyak orang mengalami sakit kepala, nyeri bahu, atau masalah pencernaan saat stres, karena tubuh sedang memproses energi yang tertahan. Cara terbaik untuk membersihkan energi yang tersimpan dalam tubuh adalah dengan bergerak. Yoga dan peregangan dapat membantu melepaskan ketegangan otot, sementara menari atau sekadar melakukan gerakan bebas bisa mengalirkan energi yang tersumbat. Teknik pijat atau akupresur juga bisa digunakan untuk merangsang titik energi dalam tubuh. Ketika tubuh dalam keadaan sehat dan bebas dari ketegangan, kita lebih mudah mempertahankan frekuensi tinggi serta merasa lebih selaras dengan kehidupan. Menyelaraskan ulang bukan hanya sesuatu yang dilakukan saat kita merasa turun, melainkan sebuah kebiasaan yang harus dipraktikkan setiap hari. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk memastikan kita tetap berada dalam frekuensi tinggi. Mulailah hari dengan niat yang jelas. Sebelum bangun dari tempat tidur, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya ingin merasakan hari ini? Tetapkan niat untuk berada dalam keadaan damai, percaya diri, dan penuh energi. Luangkan waktu untuk bersyukur dengan menuliskan 3 hal yang Anda hargai setiap pagi atau malam. Dengan begitu, perhatian Anda akan lebih tertuju pada kelimpahan dibanding kekurangan. Selain itu, penting untuk melindungi energi Anda dari lingkungan negatif. Batasi paparan berita atau media sosial yang menguras energi, serta kelilingi diri dengan orang-orang yang mengangkat semangat Anda, bukan yang mengurasnya. Pastikan juga untuk bergerak setiap hari, baik dengan olahraga ringan, berjalan di alam, atau sekadar menari untuk mengalirkan energi. Terakhir, praktikan kesadaran dan meditasi dengan meluangkan beberapa menit untuk diam, bernapas, dan kembali ke pusat diri Anda. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini, Anda akan memastikan bahwa Anda selalu dalam harmoni dengan energi tertinggi, menarik lebih banyak kesuksesan, kebahagiaan, dan kelimpahan dalam hidup. Menyelaraskan ulang frekuensi adalah seni yang dapat dikuasai. Setiap kali kita menyadari bahwa energi kita sedang turun, kita memiliki pilihan untuk mengubahnya. Melalui kesadaran pola pikir, ritual penyelarasan energi, perawatan tubuh, dan praktik harian, kita dapat menjaga diri tetap dalam keadaan optimal,
selaras dengan kehidupan yang penuh makna, sukses, dan kebahagiaan. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan membiarkan hidup mengendalikan energi Anda? Atau apakah Anda akan menjadi maestro yang mengarahkan simfoni frekuensi Anda sendiri? Bab 5. Frekuensi pikiran. Pikiran kita adalah arsitek realitas yang kita alami. Setiap ide, keyakinan, dan dialog internal membentuk frekuensi unik yang kita pancarkan ke dunia. Sama seperti stasiun radio yang menyiarkan gelombang tertentu, kita juga memancarkan frekuensi berdasarkan pola pikir dan persepsi kita. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa saat merasa percaya diri dan positif, segala sesuatu tampak mengalir dengan lebih mudah? Sebaliknya, ketika diliputi keraguan dan ketakutan, hambatan dan kesulitan tampaknya lebih sering muncul. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah prinsip dari ilmu frekuensi pikiran. Sebuah kenyataan bahwa cara kita berpikir menciptakan medan energi yang menarik pengalaman sejenis. Bab ini akan menggali lebih dalam tentang bagaimana pikiran memengaruhi energi kita, bagaimana dialog internal membentuk frekuensi hidup kita, bagaimana kata-kata yang kita gunakan dapat mengubah realitas, serta bagaimana keheningan memiliki kekuatan transformatif yang luar biasa. Setiap hari, tanpa kita sadari, ada suara dalam kepala kita yang terus berbicara, entah memberikan dorongan semangat atau justru menanamkan keraguan. Dialog internal inilah yang menentukan frekuensi pikiran kita. Ketika kita berkata pada diri sendiri, "Saya tidak cukup baik," "Saya tidak akan pernah sukses," atau "Saya selalu gagal," kita sedang mengirimkan sinyal dengan frekuensi rendah ke alam semesta. Pikiran-pikiran ini menciptakan medan energi yang pada akhirnya menarik pengalaman yang mendukung keyakinan tersebut. Namun, saat kita mengubahnya menjadi "Saya mampu," "Saya percaya diri," atau "Saya layak mendapatkan keberlimpahan," kita sedang menyesuaikan frekuensi pikiran dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Mulailah dengan menyadari dialog internal yang muncul dalam berbagai situasi sepanjang hari. Perhatikan bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri, terutama saat menghadapi tantangan. Jika menemukan pikiran negatif, gantilah dengan afirmasi yang lebih positif. Misalnya, ketika muncul pernyataan seperti "Saya selalu gagal," ubahlah menjadi "Saya sedang belajar dan semakin berkembang." Latihlah kesadaran dengan mengatakan dalam hati, "Aku sadar bahwa aku sedang berpikir negatif." Lalu gantilah dengan sesuatu yang lebih memberdayakan. Semakin sering Anda melakukan ini, semakin kuat perubahan frekuensi yang Anda pancarkan. Pola pikir kita tidak hanya berasal dari keputusan sadar, tetapi juga tertanam dalam pikiran bawah sadar yang telah diprogram sejak kecil. Bayangkan pikiran bawah sadar seperti tanah yang subur. Apapun yang ditanam di sana akan tumbuh, baik itu benih ketakutan maupun benih keberlimpahan. Jika sejak kecil Anda sering mendengar ungkapan seperti "uang susah didapat" atau "kesuksesan hanya untuk orang tertentu", pola pikir ini akan tertanam dan membentuk cara Anda memandang dunia. Namun, kabar baiknya adalah bahwa pikiran bawah sadar bisa diprogram ulang. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan afirmasi sebelum tidur. Pada saat-saat tertentu, seperti sebelum tidur atau sesaat setelah bangun, pikiran bawah sadar berada dalam kondisi yang lebih terbuka terhadap sugesti. Mengucapkan afirmasi seperti "Saya pantas mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan," pada saat ini akan lebih efektif. Selain itu, teknik visualisasi juga dapat membantu. Bayangkan dengan jelas apa yang ingin Anda capai. Rasakan seolah-olah itu sudah terjadi, dan biarkan emosi positif mengalir dalam diri Anda. Tak kalah pentingnya, kurangi konsumsi informasi negatif. Apa yang kita baca, dengar, dan tonton memengaruhi alam bawah sadar kita. Dengan memilih informasi yang mengangkat energi, kita menciptakan lingkungan mental yang lebih sehat. Semakin sering Anda mengulangi pola pikir yang mendukung kesuksesan, semakin dalam tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda, dan semakin kuat frekuensi positif yang terpancar dari dalam diri. Kata-kata bukan sekadar suara atau tulisan, melainkan getaran yang membentuk realitas. Setiap kata yang kita ucapkan membawa energi tertentu. Kata-kata seperti cinta, syukur, dan kedamaian
memiliki frekuensi tinggi, sedangkan kata-kata seperti benci, gagal, dan tidak bisa memiliki frekuensi rendah. Penelitian oleh Dr. Masaru Emoto menunjukkan bahwa kata-kata bahkan bisa mengubah struktur molekul air. Dalam eksperimennya, air yang diberi kata-kata positif membentuk kristal yang indah, sementara air yang diberi kata-kata negatif membentuk pola yang kacau dan tidak harmonis. Jika kata-kata memiliki dampak sedemikian besar terhadap air, bayangkan pengaruhnya terhadap diri kita, mengingat tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Untuk menerapkan kesadaran ini dalam kehidupan sehari-hari, hindari kata-kata negatif terhadap diri sendiri. Jangan pernah mengatakan saya bodoh atau saya payah dalam hal ini, karena kata-kata tersebut memperkuat energi yang rendah. Sebaliknya, gunakan bahasa yang lebih memberdayakan. Misalnya, alih-alih berkata, saya tidak bisa, ubahlah menjadi saya sedang belajar. Selain itu, berbicaralah dengan penuh kesadaran dan tanyakan pada diri sendiri, apakah kata yang saya gunakan ini meningkatkan energi saya atau justru menurunkannya? Di dunia yang dipenuhi kebisingan, kita sering lupa akan kekuatan keheningan. Pikiran kita terus-menerus dipenuhi dengan informasi, kekhawatiran, dan dialog tanpa henti. Namun, saat kita diam dan memasuki keheningan, kita membuka ruang untuk mendengarkan diri sendiri dengan lebih dalam. Keheningan bukan hanya absennya suara, melainkan sebuah keadaan energi yang sangat kuat. Saat kita berlatih keheningan, kita memberi kesempatan bagi pikiran untuk menyelaraskan ulang, melepaskan beban, dan kembali ke frekuensi yang lebih tinggi. Untuk mulai berlatih, luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk hanya duduk dalam diam. Tutup mata, tarik napas dalam, dan biarkan diri Anda tenggelam dalam ketenangan. Berjalanlah di alam tanpa distraksi, dan biarkan suara angin, air, dan burung menggantikan kebisingan pikiran Anda. Kurangi konsumsi informasi yang tidak perlu, karena semakin sedikit sampah mental yang masuk, semakin mudah pikiran Anda tetap jernih. Dalam keheningan, kita menemukan jawaban, ketenangan, dan penyelarasan dengan frekuensi tertinggi kita. Frekuensi pikiran adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita alami dalam hidup. Setiap pikiran, kata, dan keyakinan membentuk energi yang kita pancarkan. Ketika kita mengubah dialog internal, memprogram ulang pikiran bawah sadar, menggunakan kata-kata yang lebih positif, serta merangkul kekuatan keheningan, kita mengalihkan frekuensi kita ke tingkat yang lebih tinggi. Pada akhirnya, ini akan menarik kehidupan yang lebih selaras dengan impian dan tujuan kita. Sekarang, tanyakan pada diri sendiri, frekuensi pikiran apa yang ingin saya pancarkan ke dunia? Jawabannya ada di tangan Anda. Bab 6. Frekuensi lingkungan. Pernahkah Anda memasuki suatu ruangan dan langsung merasakan energi yang berat atau menekan, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata tetapi nyata terasa? Sebaliknya, pernahkah Anda berada di tempat yang membuat Anda merasa ringan, damai, dan penuh inspirasi? Itulah kekuatan frekuensi lingkungan, sebuah realitas tak terlihat, tetapi sangat berpengaruh terhadap keadaan batin, produktivitas, dan bahkan kesuksesan kita. Lingkungan bukan hanya tempat fisik, tetapi juga energi yang kita serap setiap hari, baik dari orang-orang di sekitar kita, tempat yang kita kunjungi, maupun informasi yang kita konsumsi. Menyadari dan mengelola frekuensi lingkungan berarti mengambil kendali penuh atas energi yang masuk ke dalam hidup kita. Bab ini akan mengeksplorasi bagaimana lingkungan membentuk realitas kita, bagaimana mengenali lingkungan toksik, dan bagaimana menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlimpahan. Kita adalah refleksi dari lingkungan kita. Energi yang kita serap dari orang-orang, tempat, dan informasi yang kita konsumsi menentukan frekuensi yang kita pancarkan. Orang-orang di sekitar Anda memiliki pengaruh besar terhadap energi Anda. Apakah mereka memberi Anda semangat atau justru mengurasnya? Apakah mereka mendukung impian Anda atau malah meragukannya? Begitu juga dengan tempat yang Anda kunjungi. Apakah ruang kerja atau rumah Anda memberi rasa ketenangan dan inspirasi? Atau justru terasa kacau dan menekan? Tidak hanya itu, media yang Anda konsumsi juga memainkan peran penting. Jika Anda terus-menerus terpapar berita negatif yang menanamkan ketakutan, alam bawah sadar Anda akan menyerap frekuensi tersebut. Sebaliknya, jika Anda memilih konten yang membangun dan menginspirasi,
maka energi positif akan lebih mudah mengalir dalam hidup Anda. Setiap interaksi dengan lingkungan ini seperti menyesuaikan dial frekuensi radio dalam hidup Anda. Jika Anda ingin hidup di frekuensi keberlimpahan dan kebahagiaan, mulailah menyadari apa dan siapa yang paling sering Anda izinkan masuk ke dalam dunia Anda. Sebagai latihan refleksi, coba tuliskan 5 orang yang paling sering Anda temui. Apakah mereka membawa energi positif atau negatif dalam hidup Anda? Perhatikan juga tempat di mana Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda. Apakah tempat tersebut mendukung ketenangan dan kreativitas Anda? Terakhir, evaluasi media yang Anda konsumsi. Apakah itu membuat Anda lebih semangat atau justru menurunkan energi Anda? Lingkungan negatif tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa bersembunyi dalam bentuk hubungan yang melelahkan, tempat yang penuh stres, atau bahkan kebiasaan sehari-hari yang tampaknya biasa saja. Beberapa ciri lingkungan dengan frekuensi rendah antara lain kehadiran orang-orang yang selalu pesimis, suka mengeluh, atau penuh drama. Mereka mungkin tidak menyadarinya, tetapi energi negatif mereka dapat menular kepada Anda. Selain itu, ruang yang berantakan dan tidak teratur seringkali mencerminkan serta memperkuat keadaan batin yang tidak harmonis. Konten negatif yang dikonsumsi secara berlebihan juga dapat mempengaruhi frekuensi energi Anda. Terlalu banyak berita buruk atau hiburan yang penuh konflik dapat mengendap dalam pikiran bawah sadar dan secara perlahan menurunkan getaran energi Anda. Dampaknya bisa terlihat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mudah merasa lelah, kehilangan motivasi, sering terjebak dalam pola pikir negatif, hingga kesulitan berkonsentrasi dan menemukan inspirasi baru. Ketika Anda mulai menyadari dampak lingkungan toksik dalam hidup Anda bisa mulai mengambil langkah untuk membersihkannya dan menggantinya dengan energi yang lebih baik. Jika Anda ingin hidup dalam keselarasan dengan energi positif, Anda harus sengaja merancang lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kedamaian batin Anda. Ruangan yang rapi dan harmonis dapat membantu menciptakan ketenangan mental dan meningkatkan kreativitas. Menggunakan elemen alam seperti tanaman, cahaya alami, dan aroma alami juga dapat meningkatkan energi dalam ruang Anda. Selain itu, membersihkan energi ruang secara berkala dengan dupa, garam, atau suara, seperti lonceng atau mantra, dapat membantu menghilangkan energi negatif yang stagnan. Selain ruang fisik, membangun koneksi yang mendukung energi positif juga sangat penting. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang membangun, menginspirasi, dan mendukung Anda. Carilah komunitas yang memiliki visi dan nilai yang selaras dengan Anda, dan kurangi interaksi dengan orang yang hanya membawa drama dan negativitas. Anda berhak memilih dengan siapa Anda berbagi energi dan di mana Anda menghabiskan waktu Anda. Jangan takut untuk membangun batasan demi menjaga keseimbangan energi Anda. Jika Anda ingin tahu kemana arah hidup Anda, lihatlah lingkungan Anda saat ini. Lingkungan tidak hanya mencerminkan keadaan batin kita, tetapi juga membentuknya. Jika Anda terus-menerus berada dalam lingkungan yang kacau dan negatif, Anda akan sulit untuk menjaga frekuensi yang tinggi. Sebaliknya, jika Anda menciptakan ruang yang mendukung, tubuh dan pikiran Anda akan beresonansi dengan energi yang lebih tinggi. Bayangkan jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang penuh semangat, tempat yang menginspirasi, dan informasi yang memperkaya pikiran Anda. Bagaimana hidup Anda akan berubah? Frekuensi lingkungan Anda bisa menjadi landasan atau penghalang bagi pertumbuhan Anda. Maka, mulailah bertanya pada diri sendiri, apakah lingkungan saya saat ini mendukung saya untuk berkembang? Apakah saya merasa lebih baik atau lebih buruk setelah berinteraksi dengan orang-orang di sekitar saya? Apa satu hal yang bisa saya ubah hari ini untuk meningkatkan frekuensi lingkungan saya? Ketika Anda mulai menyelaraskan lingkungan Anda dengan energi yang lebih tinggi, perubahan luar biasa akan terjadi dalam hidup Anda. Kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan akan mengalir dengan lebih mudah karena Anda telah menciptakan ruang yang selaras dengan impian Anda. Lingkungan adalah refleksi dari diri kita, dan kita memiliki kendali untuk membentuknya. Dengan menyadari energi yang kita serap dari orang, tempat, dan media, kita dapat memilih untuk hanya menerima frekuensi yang mendukung pertumbuhan kita. Jika Anda ingin meningkatkan kualitas hidup Anda, mulailah dengan meningkatkan kualitas lingkungan Anda. Kelilingi diri Anda dengan energi yang membangun, tempat yang menginspirasi, dan informasi yang mencerahkan.
Apa satu langkah yang bisa Anda ambil hari ini untuk meningkatkan frekuensi lingkungan Anda? Jawaban atas pertanyaan itu bisa menjadi titik awal perubahan besar dalam hidup Anda. Bab 7, manifestasi dan efek resonansi. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa beberapa orang tampaknya memiliki magnet yang menarik keberuntungan, peluang, dan kebahagiaan ke dalam hidup mereka? Seolah-olah semesta selalu berpihak pada mereka. Sementara itu, ada juga yang tampaknya selalu berada dalam lingkaran kesulitan, terjebak dalam perjuangan yang tak kunjung usai. Ini bukan kebetulan. Realitas eksternal seseorang adalah cerminan dari frekuensi internalnya. Apa yang kita alami dalam hidup bukan hanya hasil dari kerja keras atau keberuntungan belaka, tetapi juga bagaimana kita beresonansi dengan energi tertentu. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana frekuensi pribadi membentuk realitas, mengapa afirmasi saja tidak cukup, cara menyelaraskan diri dengan keinginan tanpa berusaha terlalu keras, serta bagaimana orang-orang sukses di berbagai bidang menggunakan prinsip resonansi untuk mencapai tujuan mereka. Setiap pikiran, emosi, dan keyakinan yang kita miliki adalah gelombang energi yang terus dipancarkan ke alam semesta. Frekuensi yang kita pancarkan akan menarik pengalaman yang selaras dengannya. Dalam fisika, prinsip resonansi menyatakan bahwa dua benda yang bergetar pada frekuensi yang sama akan saling menarik dan mempengaruhi satu sama lain. Coba perhatikan pola dalam hidup Anda. Apakah Anda selalu menghadapi hambatan yang sama dalam hubungan atau pekerjaan? Apakah Anda sering bertemu dengan orang-orang yang memperlakukan Anda dengan cara serupa? Pernahkah Anda merasa bahwa hidup berjalan lancar ketika Anda berada dalam keadaan bahagia dan percaya diri, tetapi penuh tantangan saat ketakutan dan keraguan mendominasi? Semua ini bukan sekadar kebetulan, melainkan cerminan dari frekuensi yang Anda pancarkan. Jika rasa takut dan kecemasan menjadi emosi yang dominan, energi yang Anda pancarkan akan menarik situasi yang mencerminkan ketakutan tersebut. Sebaliknya, ketika hidup dipenuhi dengan rasa syukur, keyakinan, dan cinta, Anda akan mulai menarik peluang yang selaras dengan perasaan itu. Kesadaran terhadap frekuensi pribadi dapat membantu Anda mengubah realitas yang Anda alami. Mulailah dengan mengenali emosi yang paling sering muncul dalam keseharian, memperhatikan dialog batin yang terjadi dalam pikiran, dan menggunakan emosi sebagai panduan untuk menyelaraskan frekuensi ke arah yang lebih positif. Banyak orang mengandalkan afirmasi seperti mantra ajaib, mengulang kalimat-kalimat positif seperti "saya kaya" atau "saya sukses", dengan harapan hidup mereka akan berubah. Namun, afirmasi tanpa koherensi hanya akan menciptakan kontradiksi dalam diri. Misalnya, seseorang yang mengatakan, "Saya sukses," tetapi di dalam hatinya merasa gagal dan tidak percaya pada kata-kata tersebut, justru memancarkan ketidakpercayaan dan keraguan ke alam semesta. Hasilnya, bukan kesuksesan yang mendekat, melainkan pengalaman yang semakin memperkuat perasaan gagal tersebut. Energi yang mendominasi tetaplah ketidakpercayaan, dan realitas yang muncul tetap mencerminkan itu. Kunci dari manifestasi yang efektif bukan hanya pada kata-kata yang diucapkan, melainkan pada perasaan dan keyakinan yang mendukungnya. Ketika pikiran, emosi, dan tindakan selaras, resonansi terjadi, dan keajaiban pun mulai terwujud. Untuk membangun koherensi, penting untuk memilih afirmasi yang terasa kredibel bagi diri sendiri. Jika "saya kaya" terasa tidak nyata, maka mengubahnya menjadi "saya sedang belajar cara mengelola uang dengan baik" akan lebih efektif. Selain itu, membayangkan dan merasakan seolah-olah afirmasi itu telah menjadi kenyataan akan memperkuat resonansi, serta mempertegasnya dengan tindakan nyata yang mendukung tujuan tersebut. Sejak kecil kita diajarkan bahwa kesuksesan adalah hasil dari kerja keras. Namun ada aspek lain yang sering diabaikan, yaitu keselarasan. Ada saat-saat dalam hidup ketika sesuatu tampak terjadi dengan sangat mudah. Peluang datang tanpa diduga, pertemuan yang mengubah hidup terjadi begitu saja, atau inspirasi muncul tanpa dipaksakan. Ini adalah tanda bahwa seseorang sedang selaras dengan aliran energi yang tepat. Sebaliknya, ada pula masa-masa ketika segala sesuatu terasa berat, meskipun usaha yang dikeluarkan sudah maksimal. Ini bisa menjadi indikasi bahwa seseorang sedang melawan arus alami kehidupan, atau berada di frekuensi yang tidak selaras dengan tujuan mereka.
Kesuksesan bukan tentang bekerja lebih keras, tetapi tentang bekerja dengan cerdas dan selaras. Untuk menyelaraskan diri dengan manifestasi yang diinginkan, penting untuk melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Semakin seseorang memaksakan sesuatu untuk terjadi, semakin besar resistensi yang muncul. Selain itu, fokus pada rasa bahagia dan percaya akan membantu menciptakan vibrasi yang lebih tinggi, sementara keinginan yang dilandasi ketakutan justru akan menghambat manifestasi. Keadaan flow, di mana seseorang melakukan sesuatu yang membuatnya merasa bersemangat dan berenergi tinggi, juga menjadi indikator bahwa ia sedang berada di jalur yang benar. Banyak individu sukses memahami pentingnya resonansi dan keselarasan dalam perjalanan mereka. Oprah Winfrey misalnya, percaya bahwa energi yang kita pancarkan akan kembali kepada kita. Ia selalu menekankan pentingnya niat yang jelas serta vibrasi positif dalam setiap langkah hidupnya. Michael Phelps, perenang legendaris, tidak hanya mengandalkan latihan fisik, tetapi juga menggunakan visualisasi mental. Sebelum setiap perlombaan, ia membayangkan dirinya memenangkan pertandingan dan merasakan sensasi keberhasilan itu seolah telah terjadi. Begitu pula dengan Elon Musk, yang bukan hanya bekerja keras, tetapi juga memiliki visi yang sangat jelas tentang masa depan yang ingin ia ciptakan. Energinya menarik orang-orang dan peluang yang mendukung visinya. Apa kesamaan mereka? Mereka tidak hanya berusaha, tetapi juga menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan dengan tujuan mereka. Cara terbaik untuk menerapkan prinsip ini adalah dengan menuliskan impian terbesar, membayangkan bagaimana rasanya jika impian itu sudah menjadi kenyataan, dan mengambil langkah konkret, sekecil apapun yang membawa lebih dekat ke arah itu. Manifestasi bukanlah sihir, tetapi hukum alam. Kita menarik apa yang sesuai dengan frekuensi kita. Jika ingin hidup yang penuh keberlimpahan, kebahagiaan, dan kesuksesan, langkah pertama adalah menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan. Afirmasi tanpa keyakinan tidak akan bekerja. Begitu pula kerja keras yang tidak selaras dengan energi yang tepat hanya akan menghasilkan perjuangan yang melelahkan. Sebaliknya, ketika kita berada dalam keadaan percaya, bersyukur, dan mengikuti aliran hidup dengan penuh kesadaran, semesta akan mulai bekerja dengan kita, bukan melawan kita. Segala sesuatu yang kita inginkan sudah ada dalam kemungkinan realitas kita, kuncinya adalah beresonansi dengannya. Apa yang ingin Anda manifestasikan dalam hidup Anda? Mulailah menyesuaikan frekuensi Anda sekarang, dan lihat bagaimana realitas Anda mulai berubah. Bab 8. Frekuensi kesuksesan. Kesuksesan bukan hanya tentang kerja keras, keterampilan, atau bahkan keberuntungan. Ada sesuatu yang lebih mendalam yang bekerja di balik layar kehidupan mereka, yang selalu tampak berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Mereka yang seolah memiliki magnet bagi peluang, yang gagasannya diterima dengan mudah, yang langkah-langkahnya terasa ringan, dan yang kehidupannya dipenuhi keberlimpahan. Apa yang membedakan mereka dari orang-orang yang terus berjuang tanpa hasil yang sepadan? Jawabannya terletak pada frekuensi kesuksesan. Orang-orang yang sukses secara alami memancarkan getaran yang selaras dengan peluang, kemajuan, dan pencapaian. Mereka tidak hanya mengejar kesuksesan, mereka menjadi kesuksesan itu sendiri. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana membangun frekuensi yang menarik peluang, kekuatan niat yang terfokus, cara tetap berada dalam aliran kesuksesan, serta bagaimana orang-orang sukses menjaga vibrasi mereka tetap tinggi. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang sepertinya selalu mendapat kesempatan luar biasa, meskipun mereka tidak terlihat berusaha terlalu keras? Mereka mendapatkan tawaran pekerjaan tanpa melamar, ide bisnis mereka dengan mudah menemukan investor, atau mereka selalu bertemu orang yang tepat pada saat yang tepat. Ini bukan kebetulan. Peluang datang kepada mereka karena mereka sudah berada di frekuensi yang tepat untuk menerimanya. Mereka yang magnetis terhadap peluang memiliki keyakinan yang kuat terhadap diri mereka sendiri. Tidak ada keraguan dalam pikiran mereka mengenai apakah mereka layak sukses. Mereka tahu bahwa mereka layak. Mereka juga cenderung fokus pada solusi, bukan masalah. Ketika menghadapi tantangan, mereka tidak terjebak dalam keluhan atau ketakutan, tetapi justru mencari cara kreatif untuk mengatasi hambatan. Selain itu, mereka mengelilingi diri dengan energi yang mendukung kesuksesan, baik melalui lingkungan yang penuh inspirasi,
hubungan dengan orang-orang positif, maupun kebiasaan yang memperkuat kepercayaan diri mereka. Untuk meningkatkan daya tarik terhadap peluang, mulailah dengan memperhatikan narasi internal Anda. Jika Anda sering berkata, "Saya tidak beruntung," atau "Saya selalu kesulitan," ubahlah menjadi "Saya terbuka terhadap peluang luar biasa." Bersikaplah terbuka terhadap kemungkinan baru, karena seringkali peluang datang dengan cara yang tidak terduga. Yang terpenting, beranilah mengambil tindakan, karena orang yang magnetis terhadap kesuksesan tidak hanya menunggu. Mereka bergerak menuju arah yang mereka inginkan. Niat adalah sinyal yang Anda kirimkan ke alam semesta. Ketika niat Anda jelas dan fokus, semesta akan merespons dengan cara yang selaras. Bayangkan ada dua orang yang ingin sukses. Orang pertama memiliki niat yang kabur, misalnya, "Saya ingin sukses, entah bagaimana caranya." Sementara itu, orang kedua memiliki niat yang lebih jelas, seperti, "Saya ingin membangun bisnis yang bermanfaat bagi banyak orang dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memberikan kehidupan terbaik bagi keluarga saya." Tentu saja, orang kedua lebih mungkin menarik kesuksesan. Kesalahan terbesar yang menghambat manifestasi kesuksesan adalah niat yang bercampur dengan keraguan. Jika Anda berkata, "Saya ingin sukses," tetapi dalam hati Anda takut gagal atau tidak percaya pada diri sendiri, sinyal yang Anda pancarkan menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, untuk menguatkan niat, mulailah dengan menuliskannya secara detail, karena semakin jelas niat Anda, semakin kuat resonansinya. Visualisasikan hasilnya seolah sudah terjadi, dan lepaskan keraguan dengan mempercayai bahwa semesta akan membimbing Anda ke jalur yang tepat. Flow state atau keadaan aliran adalah saat Anda sepenuhnya tenggelam dalam suatu aktivitas, waktu terasa berlalu begitu saja, dan Anda bekerja dengan kreativitas serta kejelasan maksimal. Orang-orang sukses memahami bahwa bekerja dalam keadaan flow jauh lebih efektif dibandingkan bekerja dengan tekanan atau paksaan. Untuk tetap berada dalam aliran, mereka melakukan apa yang mereka cintai karena passion dan ketertarikan alami menciptakan energi yang tinggi. Mereka juga memahami pentingnya keseimbangan antara bekerja dan beristirahat, sebab terlalu banyak usaha yang dipaksakan justru menghambat kreativitas. Selain itu, mereka membangun rutinitas yang mendukung kondisi optimal mereka, seperti meditasi, olahraga, dan manajemen waktu yang efektif. Untuk masuk ke keadaan flow, temukan aktivitas yang membuat Anda lupa waktu, karena itu adalah petunjuk tentang apa yang benar-benar mengalir dalam diri Anda. Minimalkan gangguan dengan mematikan notifikasi, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan fokus pada satu tugas dalam satu waktu. Dengarkan tubuh dan intuisi Anda. Jika merasa lelah, beristirahatlah. Dan jika merasa terinspirasi, biarkan energi itu mengalir. Orang-orang sukses memahami bahwa frekuensi mereka adalah aset terbesar dalam hidup mereka. Mereka menjaga energi mereka dengan cara yang konsisten dan disiplin. Sebagai contoh, Warren Buffett dikenal karena kebiasaannya membaca berjam-jam setiap hari. Ia memahami bahwa frekuensi kesuksesan bergantung pada pengetahuan dan ketenangan pikiran. Serena Williams menggunakan visualisasi dan afirmasi sebelum setiap pertandingan, memastikan bahwa pikirannya tetap berada dalam kondisi optimal. Sementara itu, Steve Jobs selalu menekankan pentingnya mengikuti intuisi dan merancang hidup dengan penuh kesadaran. Untuk menerapkan prinsip ini dalam hidup Anda, bangunlah kebiasaan yang mendukung frekuensi tinggi, seperti meditasi, olahraga, dan membaca. Batasi paparan terhadap energi negatif dengan menghindari berita yang terlalu negatif, lingkungan yang penuh keluhan, atau orang-orang yang selalu meragukan Anda. Selain itu, kelilingi diri dengan inspirasi, baik melalui kisah sukses, podcast motivasi, maupun komunitas yang mendukung pertumbuhan Anda. Kesuksesan bukanlah tujuan, tetapi getaran yang Anda pancarkan. Ketika Anda menyelaraskan diri dengan energi kesuksesan, melalui niat yang jelas, mindset yang kuat, kebiasaan yang positif, dan tindakan yang konsisten, peluang akan datang dengan sendirinya. Jadi, apakah Anda siap meningkatkan frekuensi Anda? Jika ya, mulailah sekarang. Tuliskan niat Anda, visualisasikan kesuksesan yang Anda impikan, dan ambil satu langkah kecil menuju tujuan Anda hari ini. Semakin Anda selaras dengan energi kesuksesan, semakin cepat kesuksesan akan menemukan jalannya ke dalam hidup Anda.
Bab 9. Frekuensi kebahagiaan. Bayangkan sebuah melodi yang begitu harmonis, mengalun lembut hingga menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Melodi itu menciptakan rasa damai, kegembiraan, dan semangat yang sulit dijelaskan. Kebahagiaan bekerja dengan cara yang serupa. Ia bukan sesuatu yang perlu dikejar, melainkan frekuensi yang dapat kita selaraskan kapan saja. Banyak orang beranggapan bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus dicapai. Mereka percaya bahwa pekerjaan impian, pasangan ideal, atau kekayaan melimpah akan membawa kebahagiaan yang sejati. Namun, kenyataannya berbeda. Kebahagiaan bukanlah hasil dari pencapaian eksternal, melainkan sebuah kondisi batin yang dapat kita ciptakan dan pilih sendiri. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kebahagiaan adalah frekuensi yang selalu dapat diakses. Mengapa kita perlu membebaskan diri dari mitos kebahagiaan yang tertunda? Apa yang dikatakan sains tentang keadaan aliran, serta bagaimana kebiasaan harian dapat membantu kita tetap selaras dengan frekuensi tertinggi dalam hidup. Pernahkah Anda merasakan kebahagiaan tanpa alasan yang jelas? Mungkin saat berjalan santai di taman, ketika hembusan angin menyentuh kulit dengan lembut, atau saat mendengarkan lagu favorit yang tiba-tiba membangkitkan kenangan indah. Perasaan itu muncul tanpa syarat, seolah-olah datang dari dalam diri sendiri. Ini adalah bukti bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dicapai. Ia adalah kondisi yang bisa dialami kapan saja. Seperti halnya gelombang suara, kebahagiaan memiliki frekuensinya sendiri. Saat berada dalam keadaan bahagia, tubuh dan pikiran kita memancarkan energi yang lebih tinggi, yang pada akhirnya menarik lebih banyak pengalaman positif ke dalam hidup. Orang-orang yang tampaknya selalu bahagia bukan karena mereka memiliki segalanya, melainkan karena mereka telah melatih diri untuk tetap berada dalam frekuensi kebahagiaan. Mereka tidak bergantung pada keadaan luar untuk merasa baik, tetapi menciptakan kebahagiaan dari dalam. Untuk mulai menyesuaikan diri dengan frekuensi kebahagiaan, langkah pertama adalah menyadari bahwa kebahagiaan adalah pilihan. Setiap hari, kita dapat memilih untuk fokus pada hal-hal yang membangkitkan perasaan bahagia atau terjebak dalam kekhawatiran yang tak berujung. Menghargai momen-momen kecil dalam hidup, seperti secangkir kopi hangat di pagi hari atau tawa ringan bersama orang tercinta, juga dapat memperkuat kebahagiaan. Selain itu, kita perlu melepaskan ketergantungan pada kebahagiaan bersyarat, tidak perlu menunggu sesuatu terjadi untuk merasa bahagia. Momen itu bisa diciptakan sekarang juga. Berapa kali kita meyakini bahwa kebahagiaan baru akan datang setelah mencapai sesuatu? Pikiran seperti, saya akan bahagia ketika mendapatkan pekerjaan impian, atau saya akan merasa lengkap setelah menemukan pasangan yang tepat, seringkali muncul dalam benak kita. Namun, ini adalah ilusi yang membuat kebahagiaan selalu terasa jauh dari jangkauan. Mengaitkan kebahagiaan dengan pencapaian tertentu adalah jebakan mental. Setelah mendapatkan sesuatu yang diinginkan, kita cenderung langsung menetapkan target baru, sehingga kebahagiaan terasa seperti sesuatu yang selalu berada di depan mata, tetapi tak pernah bisa digenggam. Siklus ini bisa berlangsung tanpa akhir jika kita terus-menerus menunda kebahagiaan. Untuk menghancurkan mitos ini, kita perlu beralih dari pola pikir, saya akan bahagia ketika, menjadi, saya memilih untuk bahagia sekarang. Dengan menyadari bahwa pencapaian eksternal hanya memperkuat kebahagiaan yang telah ada dalam diri kita tidak lagi bergantung pada faktor luar untuk merasa puas. Selain itu, menemukan kebahagiaan dalam proses, bukan hanya dalam hasil akhir, akan membuat perjalanan hidup terasa lebih bermakna. Dalam dunia psikologi, ada sebuah konsep yang dikenal sebagai flow state atau keadaan aliran. Ini adalah kondisi ketika seseorang benar-benar tenggelam dalam suatu aktivitas, merasa terinspirasi, dan kehilangan kesadaran akan waktu. Dalam keadaan ini, pikiran menjadi begitu terfokus, dan segala sesuatu mengalir dengan alami. Sains menunjukkan bahwa saat seseorang berada dalam keadaan aliran, otak memproduksi gelombang gamma dan theta, frekuensi yang dikaitkan dengan kreativitas, kebahagiaan, serta performa optimal. Atlet, musisi, seniman, dan para pemikir besar seringkali mengalami keadaan ini ketika mereka menciptakan sesuatu yang luar biasa. Untuk memasuki keadaan aliran, kita perlu menemukan aktivitas yang benar-benar membuat kita tenggelam. Sesuatu yang saat dilakukan membuat waktu terasa berjalan lebih cepat. Menghindari multitasking dan berfokus pada satu hal.
dalam satu waktu juga dapat meningkatkan peluang memasuki keadaan aliran. Selain itu, memberikan diri sendiri tantangan yang cukup, tidak terlalu mudah hingga membosankan, tetapi tidak terlalu sulit hingga membuat frustrasi, akan menciptakan kondisi ideal untuk mencapai keadaan ini. Ketika kita sering berada dalam keadaan aliran, hidup akan terasa lebih ringan, lebih produktif, dan lebih selaras dengan frekuensi kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya perasaan sesaat, tetapi dapat menjadi kondisi permanen jika kita melatihnya setiap hari. Salah satu kebiasaan yang paling efektif untuk meningkatkan frekuensi kebahagiaan adalah praktik rasa syukur. Dengan menuliskan 3 hal yang kita syukuri setiap hari, kita dapat secara drastis mengubah perspektif dan meningkatkan kebahagiaan. Meditasi dan pernapasan sadar juga menjadi cara yang luar biasa untuk menjaga keseimbangan batin. Hanya dengan meluangkan 5 menit sehari untuk bermeditasi atau mengatur napas, kita dapat menciptakan keadaan damai yang lebih dalam. Selain itu, gerakan fisik seperti yoga, berjalan di alam, atau sekadar menari dapat membantu meningkatkan energi positif dalam tubuh. Mengurangi paparan terhadap energi negatif juga merupakan langkah penting. Batasi konsumsi berita yang meresahkan, hindari interaksi dengan orang-orang yang selalu mengeluh, dan ciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan diri. Di samping itu, luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang benar-benar membawa kebahagiaan, seperti membaca, melukis, memasak, atau menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih. Semakin sering kita menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini, semakin kuat frekuensi kebahagiaan yang kita pancarkan. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang bisa dipilih sekarang juga. Ketika kita menyadari bahwa kebahagiaan adalah frekuensi yang selalu tersedia, kita tidak akan lagi menunggu momen yang sempurna untuk merasa bahagia. Sebaliknya, kita akan menciptakan momen-momen bahagia dimanapun kita berada dan kapanpun kita mau. Kini, tanyakan pada diri sendiri, apa satu hal yang bisa saya lakukan hari ini untuk meningkatkan frekuensi kebahagiaan saya? Bagaimana saya bisa lebih menikmati perjalanan, bukan hanya tujuan akhirnya? Dan apa yang bisa saya syukuri saat ini, tanpa harus menunggu sesuatu terjadi? Hidup dengan frekuensi kebahagiaan adalah kunci untuk membuka pintu keberlimpahan, kedamaian, dan kesuksesan sejati, dan semuanya dimulai dari sekarang. Bab 10. Menjadi master frekuensi Anda. Bayangkan seorang maestro orkestra berdiri tegak di depan ansambel yang luas. Dengan gerakan tangan yang halus, ia mengatur harmoni yang sempurna, memadukan instrumen yang berbeda menjadi sebuah simfoni yang indah. Begitulah cara Anda bisa mengendalikan kehidupan Anda sebagai seorang master frekuensi yang mampu menyelaraskan energi, emosi, dan pikiran dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selama ini, Anda telah memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup adalah getaran. Dari pikiran, emosi, hingga lingkungan di sekitar Anda, semuanya memiliki frekuensi yang dapat mempengaruhi realitas Anda. Jika Anda telah membaca bab-bab sebelumnya, Anda kini menyadari betapa kuatnya peran frekuensi dalam membentuk hidup Anda. Namun, pemahaman saja tidak cukup. Untuk benar-benar menjadi master frekuensi Anda harus menjalankan ilmu ini secara sadar dalam kehidupan sehari-hari. Bab ini akan membimbing Anda untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dengan lebih mendalam, sehingga Anda benar-benar bisa menjadi konduktor dari simfoni kehidupan Anda sendiri. Seorang seniman sejati tidak pernah berhenti berkarya. Seorang musisi hebat tidak pernah puas dengan satu lagu saja. Demikian pula dalam kehidupan, Anda adalah sebuah mahakarya yang terus berkembang. Seringkali, kita berpikir bahwa kita harus mencapai suatu titik kesempurnaan sebelum kita bisa merasa puas dengan hidup. Namun, hidup bukanlah tentang mencapai titik akhir, melainkan tentang menyempurnakan diri dalam perjalanan. Menjadi master frekuensi bukan berarti Anda akan selalu berada dalam vibrasi tinggi tanpa pernah mengalami kesulitan. Bahkan, tantangan dan ketidaksempurnaan adalah bagian dari simfoni kehidupan yang membantu Anda bertumbuh. Untuk menyikapi hidup sebagai proses penyempurnaan yang konstan, Anda perlu memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir,
melainkan umpan balik yang berharga. Jangan takut untuk gagal, karena dari setiap kesalahan, Anda mendapatkan pelajaran yang membawa Anda lebih dekat ke pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Teruslah mengeksplorasi dan bereksperimen dalam mencari cara terbaik untuk menjaga frekuensi tinggi Anda, karena hanya melalui latihan yang konsisten, Anda bisa merasakan perubahan yang nyata. Yang terpenting, bersabarlah dengan diri sendiri. Menggeser frekuensi tidak terjadi dalam semalam, tetapi membutuhkan waktu, kesadaran, dan komitmen yang terus-menerus. Jika Anda ingin membuktikan bagaimana frekuensi mempengaruhi hidup Anda, lakukanlah eksperimen sederhana selama 30 hari. Mulailah dengan menyadari energi yang Anda bawa ke dalam setiap situasi. Sebelum Anda memasuki sebuah ruangan atau berbicara dengan seseorang, luangkan waktu sejenak untuk memeriksa frekuensi Anda. Apakah Anda merasa positif dan bersemangat, atau justru cemas dan ragu? Kesadaran ini akan membantu Anda memahami bagaimana energi Anda mempengaruhi interaksi dan pengalaman yang Anda hadapi. Selanjutnya, berlatihlah memilih reaksi dengan sadar. Ketika menghadapi situasi sulit, cobalah untuk tidak bereaksi secara impulsif. Alih-alih mengikuti emosi negatif yang muncul, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa merespons ini dengan frekuensi tertinggi saya? Dengan cara ini, Anda mulai mengambil kendali atas respons emosional Anda, bukan sebaliknya. Dalam beberapa minggu, perhatikan bagaimana dunia merespons perubahan dalam frekuensi Anda. Anda mungkin mulai merasakan bahwa orang-orang merespons Anda dengan lebih positif, peluang baru datang dengan lebih alami, dan kehidupan secara keseluruhan terasa lebih ringan serta mengalir dengan lebih harmonis. Untuk memperkuat kesadaran ini, catatlah perubahan yang Anda rasakan dalam jurnal. Tuliskan bagaimana pergeseran energi memengaruhi perasaan Anda, hubungan dengan orang lain, serta keadaan di sekitar Anda. Dengan mencermati catatan ini, Anda akan melihat bahwa ketika Anda menggeser frekuensi Anda, hidup Anda juga ikut berubah. Sebagaimana seorang konduktor yang dengan bijak memilih instrumen mana yang akan dimainkan, Anda juga memiliki kuasa untuk memilih energi apa yang ingin Anda pancarkan dan undang ke dalam hidup Anda. Untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi tinggi, mulailah dengan mengelilingi diri Anda dengan energi yang mendukung pertumbuhan. Pilihlah lingkungan, musik, buku, serta orang-orang yang menginspirasi dan memperkaya jiwa Anda. Kesadaran penuh atau mindfulness juga merupakan kunci utama dalam menjaga vibrasi yang tinggi. Semakin sadar Anda terhadap energi yang Anda bawa, semakin mudah bagi Anda untuk mengendalikannya. Gunakan afirmasi dengan perasaan yang nyata. Kata-kata memiliki frekuensi, dan ketika Anda mengucapkannya dengan penuh keyakinan serta emosi yang mendalam, Anda mengaktifkan energi yang lebih kuat untuk menciptakan realitas yang Anda inginkan. Namun, berpikir positif saja tidak cukup. Anda harus mewujudkan vibrasi tinggi tersebut melalui tindakan nyata yang mencerminkan niat dan keinginan Anda. Saat Anda mulai menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, Anda akan menyadari bahwa semakin selaras frekuensi Anda dengan kebaikan, semakin besar kemungkinan Anda menarik hal-hal positif ke dalam hidup. Anda akan menjadi magnet bagi keberlimpahan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Pada akhirnya, hidup adalah soal pilihan. Anda dapat memilih untuk hidup dengan kesadaran penuh, menyelaraskan diri dengan frekuensi yang tinggi, atau tetap berada dalam pola lama yang menghambat pertumbuhan Anda. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan Anda pilih untuk beresonansi? Apakah Anda akan memilih untuk fokus pada rasa syukur atau terus mengeluh? Apakah Anda akan melihat tantangan sebagai peluang atau sebagai beban? Apakah Anda akan memilih untuk hidup dalam vibrasi kebahagiaan atau membiarkan diri tenggelam dalam ketakutan? Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi tertinggi Anda. Cobalah sekarang, pejamkan mata, ambil napas dalam, dan tanyakan pada diri sendiri, frekuensi apa yang ingin saya pancarkan hari ini? Anda telah membaca sejauh ini, dan Anda telah memahami bahwa hidup bukanlah kebetulan, hidup adalah resonansi. Sekarang saatnya melangkah ke dunia dan menjadi maestro dari simfoni kehidupan Anda sendiri. Jadilah pencipta, bukan korban. Jadilah konduktor, bukan penonton. Jadilah master frekuensi Anda. Hidup menunggu Anda, dan frekuensi yang Anda pilih hari ini akan menentukan nada dari masa depan Anda.
Kesimpulan, hidup bukanlah serangkaian kejadian acak yang menimpa Anda tanpa kendali. Sebaliknya, ia adalah sebuah simfoni energi yang Anda ciptakan, selaras dengan frekuensi yang Anda pancarkan. Setiap pikiran, emosi, dan tindakan Anda menggetarkan semesta, menarik pengalaman yang sejalan dengan getaran itu. Saat Anda menyadari kekuatan ini, Anda tidak lagi menjadi korban keadaan. Anda menjadi maestro dalam kehidupan Anda sendiri. Anda telah menelusuri perjalanan memahami frekuensi, dari bagaimana alam semesta bergetar hingga bagaimana energi membentuk realitas Anda. Anda telah mempelajari seni menyelaraskan diri dengan kesuksesan, menjaga frekuensi emosi, membangun lingkungan yang mendukung, serta menemukan kunci manifestasi tanpa usaha berlebih. Anda telah melihat bagaimana orang-orang yang hidup dalam aliran mampu mencapai kebahagiaan dan keberlimpahan dengan cara yang tampak hampir magis. Namun, keajaiban itu bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil dari resonansi yang disengaja. Sekarang, pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan membiarkan hidup mengalir tanpa arah, terombang-ambing oleh gelombang eksternal? Ataukah Anda akan memegang baton sebagai konduktor dan menyusun kehidupan yang harmonis, beresonansi dengan impian, harapan, dan potensi tertinggi Anda? Saat Anda melangkah ke dunia setelah membaca buku ini, ingatlah satu hal penting. Setiap detik adalah kesempatan untuk menyelaraskan ulang frekuensi Anda. Anda tidak harus menunggu hari yang sempurna atau momen yang tepat. Anda bisa memilih, sekarang juga, untuk hidup dengan getaran yang lebih tinggi, memancarkan energi yang lebih terang, dan membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar. Hidup menunggu Anda, bukan sebagai takdir yang tak tergoyahkan, tetapi sebagai pantulan dari energi yang Anda berikan. Maka, biarkan diri Anda beresonansi dengan kebahagiaan, kesuksesan, dan cinta yang berlimpah. Dan saksikan bagaimana semesta merespons dengan simfoni indah yang selalu Anda impikan.